Pembagian paket beras cinta kasih diberikan oleh para relawan Seci kepada masyarakat prasejahtera, khususnya bagi mereka yang terdampak pandemi COVID-19. Bantuan ini diharapkan dapat menjadi untayan berkah di tengah penderitaan yang dialami sesama. Bantuan peduli COVID-19 terus bergulir. Kali ini, bantuan diberikan bagi warga kurang mampu di Kelurahan Sungai Bambu, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Relawan Seci dengan didampingi TNI dan juga pengurus wilayah setempat melakukan penyerahan bantuan secara simbolis di kantor Lurah Sungai Bambu beberapa waktu lalu. Adapun total bantuan yang diberikan sebanyak 120 paket. Masing-masing warga mendapat beras 10 kg dan 20 masker. Usai penyerahan secara simbolis, relawan Seci turun ke rumah-rumah warga membagikan bantuan secara langsung. Melihat dan merasakan kesulitan yang dihadapi warga, relawan berharap bantuan ini dapat meringankan beban mereka. Saya sangat appreciate kepada para penderma, para saudara-saudara kita yang berhati mulia, dan kerjasama yang baik antara instansi pemerintah dan Ramil dan juga para RT RW-nya. Kita juga bisa secara simbolis datang ke rumah-rumah yang perlu kita datangi, yang mereka yang sangat susah, para lansia. Itu merupakan suatu sukacita yang luar biasa bagi kami. Semoga kehadiran kami juga memberikan kekuatan bagi mereka. Artinya di dalam masa-masa pandemi ini selalu ada orang yang peduli, terutama dari instansi Indonesia. Sinergi dan kerjasama dari berbagai pihak ini pun mendapat apresiasi dari Mayor Infantri Agus Wijaksono selaku dan Ramil 03 Tanjung Priuk atas kontribusi Seci dalam membantu masyarakat. Dari Buddha Suci untuk turun langsung ke door to door itu sangat saya apresiasi sekali karena bisa melihat langsung bagaimana kondisi yang diberikan sembako, diberikan bantuan sosial. Kami juga dari Koramil dan dari Kodim juga berupaya pendataan warga harus benar-benar tepat sasaran. Dinda Ningsih, salah satu penerima bantuan, seketika berlinang air mata saat relawan mengantar paket bantuan ke rumahnya. Ia merasa bersyukur karena stok beras di rumahnya hanya tersisa setengah liter. Bahkan ia tak memegang biaya untuk memenuhi kebutuhannya saat itu. Sebelum pandemi, ia masih memiliki cukup biaya untuk kebutuhannya. Namun, dampak pandemi membuat suaminya yang bekerja sebagai buruh di pelabuhan sulit mendapat pemasukan. Linda pun hanya bisa bergantung belas kasih dari saudaranya. Ya syukur aja kalau ada beras gitu, seadanya aja makan gitu, nasi sama kecap. Kalau nggak ada makan ya nasi sama garam doang, itu doang. Anak-anak ya diem, makan ya udah kasih bikin nasi goreng sama kecap doang, itu doang. Begitupun dengan Surka. Penghasilan dari berjualan nasi uduk mengalami penurunan. Bahkan saat ini, ia sedang mengalami sakit pada bagian telinga sehingga membuatnya hanya bisa memasak di rumah dengan dibantu sang adik untuk tetap berjualan. Ia bersyukur menjadi salah satu penerima bantuan ini. Beras yang ia terima akan ia gunakan untuk kebutuhan makan sehari-hari bersama keempat anggota keluarganya. Aku bersyukur ya. Sebanyak apapun itu pemberian aku syukuri, berterima kasih ya. Masih ada yang peduli sama aku, tapi di samping itu aku juga masih bisa mencari walaupun tidak banyak gitu. Niat tulus membantu sesama akan membangkitkan sukacita bagi penerimanya. Semoga dengan adanya kepedulian ini dapat mengurangi beban mereka yang terdampak pandemi. Husnul Khotimah, Clarissa Ruth, Media Seci.